Nah, selanjutnya kita akan berlanjut ke materi berikutnya, yaitu mengenai bagaimana cara kita menemukan ide tulisan dan juga bagaimana cara kita mengenali audiens. Langsung saja kita masuk ke share screen-nya. Cara mendapatkan ide tulisan dan juga mengenali audiens. Sebenarnya ide itu bisa kita dapatkan dari mana saja. Akan tetapi di dalam pembahasan materi ini saya akan berbagi trik dan juga bagaimana caranya kita bisa mengembangkan ide yang muncul menjadi sebuah konten yang menarik, terutama di dalam blog. Ide adalah hal yang paling krusial di dalam kepenulisan. Dengan ide, maka seorang penulis fiksi, konten kreator, dan juga konten writer tidak akan kehilangan amunisi dalam membuat konten. Nah, di sini saya menyebutkan tentang konten kreator dan juga konten writer. Bedanya apa? Bedanya adalah seorang konten kreator itu biasanya tidak harus dia juga seorang konten writer. Contohnya adalah seorang bookstagrammer atau booktuber, atau bisa jadi kita sebutkan adalah seseorang yang mereview buku lewat Instagram atau lewat video YouTube. Nah, kalau di Instagram itu bookstagrammer tidak harus membuat review berupa foto dan caption, tapi bisa juga berupa video singkat. Misalnya bisa lewat live IG yang disimpan lalu di-share di feed Instagramnya atau di video pendek 1 menit. Saya memfollow salah satu bookstagram dari luar negeri, saya lupa namanya, yang dia membuat video-video pendek berisi review. Di caption hanya diisikan mungkin identitas bukunya, misalnya judulnya apa, jumlah halamannya, dan siapa penulisnya, dan lain-lain. Tetapi konten kreator ini mereka pastinya membuat skrip sedikit ya, tetapi mereka tidak fokus terlalu banyak pada tulisan. Mereka lebih fokus pada bagaimana cara penyampaian di video, lalu visualnya seperti apa, misalnya lightingnya bagaimana, dan editingnya bagaimana, itu yang mereka lebih fokuskan. Contohnya ya di channel-channel YouTube yang teman-teman lihat. Kalau content writer itu fokusnya tentunya di penulisan konten, dan tidak hanya di konten blog saja, tetapi bisa jadi mengisi seperti yang saya lakukan sebagai seorang penulis skrip videonya. Jadi saya membuat skrip videonya, nanti konten kreatornya yang tinggal membuat editingnya berupa live musiknya dan lain-lain. Kemudian saya juga mengisi konten-konten aplikasi. Jadi mereka yang punya aplikasi lalu belum ada isinya mulai dari deskripsinya bagaimana, lalu frequently asked question-nya itu belum ada. Saya isi dulu setelah saya menjadi beta testernya. Jadi setelah saya membuka aplikasinya, saya download, saya perhatikan fungsinya, saya buat susunan deskripsi yang nantinya bisa membantu pembaca atau yang mau mengunduh aplikasi untuk mengetahui bagaimana sih cara kerja aplikasi. Nah, ini yang saya gunakan lebih banyak tentunya teknik plain language supaya pembaca tidak berpikir atau tidak pusing dengan apa yang saya tuliskan di deskripsi aplikasi. Tentunya dengan adanya ide maka kita semua bisa menulis dengan mudah dan juga bisa mengkreasikan ide apapun dengan lebih terarah. Untuk mendapatkan ide, kita harus tahu dulu nih sumber ide itu bisa dari mana. Yang pertama adalah apa saja yang bisa kita tangkap dengan kelima indera. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita bicarakan, apa yang kita rasa, itu semua bisa menjadi sebuah ide. Kemudian dari cerita orang lain, curhatan orang, atau mungkin kita tidak sengaja mendengarkan, tidak sengaja mendengar ya, bukan berarti sengaja nguping. Jadi kita tidak sengaja mendengar ketika sedang di angkutan umum atau di bis kota, orang-orang berbicara, lalu telepon, terdengar di telinga kita, lalu kita terpantik untuk menulis. Kemudian dari media sosial. Dengan adanya media sosial, sebenarnya akan ada lebih banyak ide yang bisa kita gunakan. Saya membuat konten tentang beda penulis fiksi dan juga content writer karena saya melihat beberapa status teman-teman yang sedang ingin belajar menjadi content writer tapi belum bisa
menulis dengan mudah karena terbiasa menulis fiksi, itu menjadi semacam trigger di dalam diri saya. Setelah saya baca banyak literatur, lalu saya praktekkan dalam diri sendiri, oh ternyata ini bedanya. Itu yang akhirnya saya jadikan tema tulisan. Kita masuk ke bagaimana cara menangkap ide dengan kelima indera. Nah, ide yang muncul ini adalah proses internalisasi segala hal yang kita dengar, rasakan, dan kita bicarakan. Apapun yang kita proses dari kelima indera itu bisa masuk dalam diri, lalu kita evaluasi, kita cerna. Itu yang menjadi sumber ide dari kelima indera. Tetapi tentunya apapun yang kita dapatkan dari luar itu kita sesuaikan dengan value pribadi kita, dengan pengalaman kita. Nah, ini yang nantinya akan menjadikan tulisan itu sifatnya opini. Kemudian renungan hidup yang dianalogikan dengan kejadian sehari-hari. Saya pernah menulis blog yang judulnya jadilah gula yang menarik semut, bukan yang menarik burung bangkai. Jadi saya menganalogikan bahwa jadilah orang yang bisa memberikan banyak manfaat seperti gula itu kan disukai semut nih. Semut itu kan pekerja keras. Jadi otomatis lebih banyak analogi positif dari semut sendiri. Sementara kalau kita menjadi seorang yang berbau tidak sedap, kita menjadi seperti bangkai, maka yang menariknya buat burung bangkai yang sukanya makan barang-barang sisa atau mayat-mayat yang akan meninggal. Jadi analogi ini saya resapi dalam hati, oh ternyata kita harus menjadi orang yang bermanfaat supaya tidak didekati dengan orang-orang yang negatif. Itu maksudnya ingin saya sampaikan. Jadi tulisan itu bisa berupa renungan hidup atau motivasi. Nah, ini yang tadi seperti saya ceritakan pengalaman saya menulis blog dengan judul yang tadi. Kita bisa saja menulis mengenai bagaimana seharusnya manusia bekerja keras dan tekun setelah kita melihat gerombolan semut. Jadi ini analogi yang bisa kita lakukan setelah kita melihat sesuatu yang menarik. Atau misalnya kalau kita sedang sendu, sedang hujan, lalu teringat bagaimana luka hati di masa lalu seperti mungkin ada kehilangan teman atau kehilangan keluarga. Karena memang cuaca ini bisa mempengaruhi mood seorang penulis ya. Makanya ada yang bilang kalau sedang musim hujan, maka orang lebih mudah untuk gloomy atau lebih mudah menjadi orang romantis. Memang pengaruhnya seperti itu. Nah, tetapi kita bisa membuatnya menjadi semacam karya. Kalau teman-teman suka menulis puisi, maka tulislah puisi. Kalau teman-teman ingin menuliskan bagaimana cara menghadapi masa lalu yang mungkin kurang menyenangkan hingga sekarang bisa menjadi lebih survive, maka tuliskan menjadi sebuah blog motivasi. Jadi banyak sekali yang bisa kita tuliskan dari pengalaman kita sendiri. Ide itu sebenarnya sudah ada di dalam diri kita, sesuai pengalaman dan perjalanan hidup. Misalnya usia teman-teman masih muda, mungkin belasan tahun. Nah, apa yang kalian tonton, apa yang kalian alami, itu kan pasti ada ketika kalian bergaul dengan teman-teman, ketika kalian sedang berbicara dengan guru atau mungkin dengan orang lain. Itu adalah sumber-sumber ide yang sebenarnya harus kita perhatikan, harus kita cermati. Saya menulis jurnal sejak masih kelas 3 SD. Di situ saya menuliskan kesan-kesan saya ketika saya habis nonton kartun atau drama, kemudian ketika saya mengamati teman-teman yang bertengkar, atau mungkin ada yang mulai suka-sukaan cinta monyet. Saya tulis itu menjadi sebuah artikel esai pendek di dalam buku jurnal saya. Jadi, jadilah seseorang yang lebih peka terhadap sekitar, karena ide itu bisa muncul dari mana saja. Pendapat yang kita utarakan ketika setelah mengalami sesuatu, itu juga bisa menjadi tulisan yang menarik. Karena konten itu dari dalam diri kita, orang lain tidak mengalami, walaupun ceritanya mungkin mirip. Nah, bagaimana cara mengembangkan ide yang sudah ada menjadi konten? Ada 3 jenis konten yang bisa kalian kembangkan dari sebuah ide. Yang pertama adalah konten original, yang kemudian adalah content curation, yang ketiga adalah rewrite. Ini bisa dikembangkan dalam penulisan di catatan LinkedIn, konten Facebook, atau mungkin di dalam blog ya pastinya. Yang tulisannya bisa lebih panjang.
Konten original, seperti yang saya berikan contoh, yang ini beda mindset tulisan fiksi dan content writing yang perlu kamu tahu. Di sini yang tadi saya ceritakan, saya menulis konten ini karena saya melihat beberapa postingan teman-teman penulis fiksi yang kesulitan menulis konten. Maka konten ini berdasarkan sumber pemikiran, pengalaman, dan sudut pandang saya pribadi. Sesuatu yang fresh dari pikiran kita sendiri. Nah, tulisan ini juga murni dari tulisan saya. Tetapi tidak harus 0%, tidak ada. Tulisan seperti ini banyak kok. Kalau kalian mencari mindset tulisan fiksi dan content writer, pasti baik tulisan yang dari luar negeri atau mungkin blogger-blogger lain juga pernah ada yang membahas. Cuma sudut pandangnya mungkin sedikit berbeda. Tentunya sebelum saya menulis ini, saya juga riset ya, apakah ide yang saya tulis ini memang banyak dialami orang lain. Jadi saya mencoba untuk memberikan value yang murni dari diri saya, tetapi juga tetap ada riset di situ. Kecuali misalnya pengalaman yang murni curhatannya, itu tentunya tidak perlu riset karena curhatannya dari saya sendiri. Kalau ini kan sifatnya ada unsur tipsnya dan unsur informasi, maka saya tidak ingin memberikan informasi yang hanya sekedar pengalaman saya, tapi juga saya coba cari dan saya bandingkan dengan wawasan orang lain. Cuma gaya bahasanya tetap milik saya. Kemudian content creation. Ini seperti yang saya tulis di blog The Mommy 101. Di sini saya di-hire menjadi penulis kontennya untuk tema ibu dan bayi. Nah, karena berisi tentang tips-tips untuk ibu dan bayi yang saya sendiri bukan seorang ahli gizi, ahli medis, ataupun seorang ibu, maka tentunya saya harus mencari informasi dari berbagai sumber. Nah, ini yang biasanya dilakukan oleh content writer yang di-hire oleh brand untuk mengisi websitenya. Saya sudah diberikan keyword, nah tinggal saya olah menjadi satu artikel utuh. Misalnya, saya harus membaca artikel-artikel medis, bagaimana cara memberikan anak BASI atau makanan pendamping ASI. Nah, tentunya saya harus riset makanannya aman seperti apa, cara mempersiapkannya bagaimana, itu artikel-artikelnya saya kumpulkan menjadi sebuah artikel yang baru. Nah, itu disebut dengan content curation. Saya mengkurasi beberapa artikel, saya baca, lalu saya olah lagi menjadi sebuah artikel baru. Seperti yang teman-teman lihat di contohnya, yaitu panjang bayi baru lahir. Di sini ada daftar isi mulai dari panjang rata-rata, faktornya, dan frequently asked question. Saya tidak bisa menulis ini tanpa membaca kumpulan artikel lainnya. Nah, yang paling penting, walaupun kita melakukan content curation, jangan sampai kita plagiat, jangan sampai kita menyontoh ketiplek-plek, hanya tinggal copy paste, jangan. Kita olah lagi. Kita susun bahasanya menjadi gaya bahasa yang sesuai dengan diri kita atau sesuai dengan brief dari klien. Nah, dalam artikel, kalau misalnya seperti artikel-artikel yang sifatnya informatif dan medis, atau mungkin yang sifatnya tips-tips yang tentunya untuk orang lain, dan mungkin ini harus ada datanya, maka sebutkanlah di bagian sumbernya. Seperti yang saya jelaskan tadi, tulisan tentang panjang normal bayi itu saya dapatkan dari sumber-sumber, baik dari jurnal maupun dari website. Nah, berikutnya adalah rewrite. Ini kalau misalnya teman-teman sudah menulis banyak sekali artikel, baik artikel di LinkedIn, artikel di blog, atau artikel medsos. Nah, kalian bisa rewrite lagi. Biasanya saya melakukan ini kalau misalnya tidak ada ide yang fresh ya. Saya lihat di daftar catatan lama di Facebook, lalu saya baca, saya olah lagi, lalu saya misalnya jumlahnya hanya 300 kata, saya tambahkan jadi 500 atau 600, saya update lagi, mungkin ada saltik atau mungkin belum ada gambarnya, kemudian saya olah lagi bahasanya, kemudian saya posting di blog. Biasanya nanti akan saya bercatatan tulisan ini sebelumnya pernah diunggah di Facebook pribadi saya, misalnya seperti itu. Ini adalah bentuk rewrite. Nah, kalau tulisan kalian sudah banyak di blog misalnya, coba cek lagi artikel lama. Apakah ada yang tulisannya masih banyak saltik, kalimat-kalimat yang kurang efektif, atau mungkin belum menggunakan teknik plain language sehingga terlalu bertele-tele contohnya, bisa kalian rewrite lagi, lalu kalian posting, lalu kalian share ulang di berbagai medsos. Kemudian kita juga bisa mengecek dari performa artikel lama. Ya, seperti yang saya cek lagi, mungkin artikel lama
jumlah pembacanya belum banyak. Coba kita baca lagi, kira-kira apa sih yang bisa kita tambahkan supaya tulisannya bisa lebih komprehensif atau menarik secara visual. Lalu berikutnya kita masuk ke cara mengenal audiens. Tentunya kalau misalnya kita menggunakan medsos, ini akan lebih mudah untuk dicari. Cara mengenalinya ya tentunya dari cek siapa yang sering memberikan like, komen, dan juga share tulisan kita. Kita lihat background follower yang tertarik dengan tulisan kita. Apakah mereka itu kebanyakan ibu rumah tangga? Apakah mereka adalah profesi dari kalangan tertentu? Kita bisa mengenali itu. Dari seringnya kita mengepost tulisan, lalu kita analisa. Kita buat perbandingan dari masing-masing postingan. Kemudian akan lebih mudah lagi kalau kita memaksimalkan penggunaan tools di dalam medsos, misalnya Insight di Instagram. Kita bisa lihat dari postingan demografi pembaca, tentang usia, dan juga jenis kelamin. Ini juga bisa kita lihat di blog ya. Di blog itu malah kita bisa menggunakan Google Analytics. Jadi analisisnya lebih komprehensif dan mendetail. Tidak hanya di dashboard Blogspot ya, di WordPress juga ada. Jadi itu adalah secara general. Tapi kalau pakai Google Analytics akan lebih detail lagi. Kemudian sesekali coba buat konten tanya jawab atau polling, misalnya di LinkedIn atau di Instastory. Kita buat pertanyaan mengenai kira-kira kalian suka nggak ya konten yang seperti ini? Kalian suka nggak tema seperti ini? Jadi kita menggali informasi dari follower kita sendiri. Nanti kita akan tahu, oh ternyata konten seperti ini yang disukai mereka atau mungkin ada request konten. Kita bisa saja seperti itu. Saya lagi buntu ide nih, kira-kira ada konten yang ingin dibahas nggak? Misalnya seperti itu. Ini sering saya lihat di para influencer di Instagram. Kemudian setelah mengumpulkan semua data, mulailah konsisten untuk membuat kontennya. Inilah tema atau topik mengenai cara mendapatkan ide dan juga bagaimana cara mengenali audiens teman-teman. Berikutnya nanti kita akan masuk ke materi ketiga yang akan saya bahas di rangkaian slide.